Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Miss. Masih semangat nggak? Masih. Miss. Ya, harus semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih kepada siswa-siswi saya yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran via daring. Nah, alangkah baiknya kita doa dulu yuk. Sebagai tanda syukur kita bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diberi kepercayaan untuk bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini, diberi kesehatan, dan lain sebagainya. Yuk, doa mulai. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kritik tari. Nah, tentang kritik tari. Terlihat dengan jelas slide-nya? Terlihat, Miss. Jelas ya, nampak ya. Nah, kritik tari. Nah, pengertian, fungsi, dan tujuan dari kritik. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, kita memahami pengertian fungsi, tujuan, kritik tari, dan mengetahui unsur-unsur dalam dalam kritik tari. Nah, pengertian kritik, yuk, ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu kritik? Saya persilahkan, sebutkan nama dan kelasnya. Apa itu kritik? Saya, Miss. Nama dan kelas, Tariana. Sebutkan nama dan kelas. Nama siapa? Kelasnya dari kelas mana? Saril dari kelas Mendel. Saril dari Mendel. Kritik itu, Iya, apa nak? Bilang aja. kritik itu adalah komentar seseorang terhadap sesuatu. Iya, ada yang lain? Saya, Miss. Siapa nama dan kelas? Nadia. Tunggu nak. Saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh, udah, nggak jadi. Karena saya ketinggalan pena saya. Nggak jadi ya. Tadi siapa Saril ya? Saril dari Mendel. Ya, Saril tadi yang menjawab pertama. Ya, Miss. Saril dari Mendel. Terus siapa nih? Nadia Trinanda dari Einstein, Miss. Nadia Trinanda. Oke, apa Nadia? Apa itu kritik? Kritik itu mengomentari suatu hasil karya orang lain yang bertujuan untuk memberikan saran dan pengembangan bagi yang punya hasil karya itu, Miss. Iya. Nah, benar juga. Nah, jadi intinya kritik itu adalah kegiatan yang memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Nah, jadi inilah dari pengertian dari kritik tari ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Mengomentari juga bisa, kritik. Nah, berikutnya.
Berikutnya adalah fungsi kritik tari. Apa fungsi kritik tari, Nak? Ada yang udah baca? Nah, fungsi dari kritik tari yang pertama, mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. Yang kedua, media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Dan untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Dan media peningkatan kualitas produk karya tari. Nah, inilah fungsi dari kritik tari. Kalian pernah melihat pertunjukan tari, Nak? Pernah. Pernah nggak kalian berkomentar? Kok kayak gitu sih bajunya? Kok kayak gitu sih make up-nya? Pernah nggak seperti itu? Pernah, Miss. Nah, secara tidak langsung kalian juga sudah melakukan kritik dalam tari. Jelas ya? Nah, tujuan dari kritik tari itu gimana tujuannya? Nah, pasti dong kritik tari memiliki tujuan yang sangat penting. Nggak mungkin kan disuruh-suruh aja tanpa ada tujuan. Jadi, apa sih tujuan dari kritik tari? Yang pertama, memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. Lalu yang kedua adalah memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. Lalu yang ketiga, memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. Nah, lalu yang keempat, dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas karya pada berikutnya. Nah, sebagai bahan evaluasi. Lalu memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan karya yang dibuat seniman. Nah, jadi mengkritik itu tidak hanya menjelekkan atau tidak hanya menjatuhkan, tidak hanya menuliskan hanya kelemahan-kelemahannya saja. Nah, tapi juga kita buat kelebihannya. Seperti itu. Dan yang keenam, mendorong masyarakat atau penikmat seni itu sendiri untuk mengapresiasi karya seni secara lebih baik. Nah, jadi inilah keenam tujuan dari kritik tari. Oke. Nah, bentuk dan jenis kritik tari. Ada namanya kritik impresionistik. Nah, ada yang pernah dengar? Nah, jadi kritik impresionistik ini adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Nah, jadi ini berhubungan dengan selera pribadi. Misalnya, kamu berasal dari etnis Melayu. Ketika kamu melihat tari Melayu itu mempertunjukkan karyanya, kalian menyukainya karena itu berasal dari etnis kalian. Nah, disinilah termasuk dalam kritik yang impresionistik atau yang berupa kesan-kesan pribadi. Jadi sifatnya subjektif. Jelas ya, Nak ya? Jelas? Jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang kritik impresionistik? Ada. Tidak ada, Miss. Tidak ada. Jelas ya, nanti kalau ada soal jawab ya. Nah, selanjutnya ada kritik penghakiman. Nah, kritik penghakiman ini dia udah berpegang teguh dengan aturan
pembuatan karya tari. Udah ada berpegang teguh pada ukuran-ukuran karya seni tertentu. Nah, di sini udah ada aturan di kritik penghakiman. Berikutnya ada namanya kritik teknis. Nah, tujuan dari kritik teknis ini adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya seni agar seniman dan penciptanya dapat memperbaiki pada karya berikutnya. Nah, kita sebutkanlah kelemahan-kelemahan pada karya tari tersebut. Nah, inilah bentuk dari kritik tari. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis kritik tari. Nah, jenis kritik tari itu ada 4. Yang pertama ada namanya kritik jurnalistik, ada kritik pedagogik, ada kritik ilmiah, dan ada kritik populer. Udah pernah sebelumnya udah pernah dengar belum ini, Nak? Belum, Miss. Belum ya, Belum, Miss. Ya. Ada buku seni budaya nggak di rumah? Ada kan? Kan buku udah diantar kan? Ada, Miss. Ada ya, nanti dibaca ya. Nah, jadi kritik jurnalistik ini, ya ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa sih kritik jurnalistik? Jurnalistik. Kalau jurnalistik artinya adalah yang ditampilkan di surat kabar. Surat kabar. Iya, atau majalah, ya kan? Nah, dan ini bersifat secara terbuka. Iya kan? Pernah nggak ketika kalian pernah baca koran? Pernah, Nah. Mem. Ada nggak itu ada nggak bagian tentang seninya? Lalu ada orang yang menuliskan pendapatnya atau kritiknya tentang karya seni itu sendiri. Biasanya tuh ada lukisan atau apa. Pernah? Kalau enggak nanti lihat koran ya. Nah, jadi itulah yang mengenai kritik jurnalistik. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa dalam dunia seni. Nah, jadi diterbitkan di surat kabar. Bu, isinya apa, Bu? Nah, isinya itu ada ulasan yang cukup ringan tapi jelas, namun jelas. Nah, tentang pameran, bisa pameran seni rupa bisa, lalu pementasan bisa, tentang konser juga bisa, atau jenis pertunjukan lain, pokoknya yang berhubungan dengan seni. Jelas ya tentang kritik jurnalistik ini ya. Selanjutnya adalah kritik pedagogik. Nah, kritik pedagogik ini adalah kegiatan proses belajar mengajar. Nah, biasanya ini di lembaga pendidikan seperti saya misalnya, saya mengkritik karya kalian. Nah, itu termasuk dalam kritik pedagogik. Nah, tujuannya apa, Bu? Nah, tujuannya pada kritik pedagogik ini adalah bisa mengembangkan bakat dan potensi artistik, estetik peserta didik. Nah, jadi untuk mengembangkan bakat agar mampu mengenali bakat dan potensinya. Nah, disinilah adanya disinilah termasuk ke dalam kritik pedagogik. Selanjutnya ada namanya kritik ilmiah. Apa kritik ilmiah? Ada yang bisa tahu nggak apa itu kritik ilmiah? Kritiknya dengan cara mengkaji, Miss. Iya, dengan cara mengkaji nilai seninya secara Menganalisis. luas. Iya, nah inilah kritik ilmiah. Terus ada lagi, Bu, namanya kritik populer. Apa kritik populer, Nak?
Kritik yang dipubliskan, Miss. Kritik yang berkembang di seluruh dunia, Miss. Iya, kritik yang berkembang. Nah, jadi kritik populer ini adalah satu orang, siapa tadi yang menyebutkan? Satu-satu. Adelia, Miss. Adelia Desri, kelas Einstein, Miss. Einstein. Rajin-rajin anak Einstein ya. Apa kritik populer? Kritik yang berkembang di seluruh dunia, Miss. Iya, kritik yang populer. Populer artinya terkenal, gitu. Terus terkenal artinya berkembang seluruh dunia. Nah, jadi kritik populer itu adalah berkembang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi semua negara itu tahu tentang kritik populer ini. Nah, tipenya bagaimana? Tipe-tipenya bagaimana, Nak? Bu, harus ahli nggak Bu melakukan kritik seni ini? Tidak harus orang ahli. Nah, jadi inilah tentang jenis-jenis kritik dalam tari. Ada jurnalistik, pedagogik, ilmiah, dan populer. Berikutnya, unsur dalam kritik tari itu ada deskripsi, analisis formal, dan interpretasi dan penilaian. Yuk, satu-satu yuk. Apa sih deskripsi, apa sih analisis formal, dan apa sih interpretasi, dan apa sih penilaian? Saya Miss. Siapa? Putri. Ya, Miss. Putri apa namanya, Nak? Putri Mayang Sari, Miss, dari kelas Einstein. Einstein. Mayang Sari. Apa deskripsi, apa analisis formal? Nah, Deskripsi adalah suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji secara langsung kepada pengamat, Miss. iya. Kalau analisis formal apa? Analisis formal itu secara menguraikan kualitas elemen seni, Miss, pada karya seni tari, Miss. Iya, benar. Interpretasi suatu proses mengemukakan arti atau makna karya seni dari deskripsi atau analisis, Miss. iya, benar. Evaluasi Evaluasi kritis itu seperti menetapkan ranking sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis, Miss, untuk supaya menghasilkan faedah estetiknya, Miss. Iya, jadi evaluasi bisa juga sebagai pengambilan kesimpulan. Nah, jadi inilah unsur dalam kritik tari. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan baca di modul psikologinya ya, atau nanti WA saya juga boleh. Oke? Paham ya? Nah, jangan lupa nanti kerjakan psikologinya. Buka psikologinya dan jawab soalnya. Di situ udah ada modul, ada PPT-nya. Nah, silakan kerjakan ya. Nah, untuk kelas 10 yang saya lihat pembelajaran semester 1 itu banyak yang nggak tuntas. Bu, kenapa saya nggak tuntas? Karena kalian, apalagi untuk yang psikomotoriknya, itu karena kalian tidak mengirimkan video. Jadi kalau yang belum kirim video, silakan kirimkan ke saya lagi ya. Kalau yang belum tuntas. Oke, paham, Nak? Paham, Miss. Paham ya? Nah, mungkin cukup di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, doakan pandemi ini cepat berakhir. Nah, saya akhiri juga dengan doa sebagai tanda syukur kita. Doa dimulai. Doa selesai. Boleh meninggalkan ruangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.